Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Meisha Kartika dari program studi D3 Farmasi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan argumentasi saya terkait mosi kita pada hari ini. Dan di sini saya berperan sebagai pembicara ketiga dari tim oposisi. Berbicara mengenai spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja adalah suatu penempatan seseorang ke dalam posisi pekerjaan yang tepat. Hal ini difokuskan dengan kesesuaian dan pencocokan antara pengetahuan, keterampilan, kemampuan, serta skill seseorang dengan karakteristik-karakteristik pekerjaan. Para manajer dalam suatu organisasi umumnya memusatkan perhatian mereka pada dua macam tingkat spesialisasi, yaitu yang pertama, spesialisasi menurut desain pekerjaan, berupa pengalokasian tugas-tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan bidang masing-masing individu atau kelompok-kelompok. Kemudian yang kedua, spesialisasi menurut departemenisasi, berupa penciptaan unit-unit kerja atau kelompok-kelompok kerja dengan jalan menempatkan berbagai macam pekerjaan di bawah kekuasaan pimpinan organisasi. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa spesialisasi tugas dalam sesuatu organisasi disebabkan karena banyaknya tugas yang harus dilaksanakan oleh tidak hanya satu orang atau beberapa orang saja. Selain itu, jenis pekerjaan pun beraneka ragam, serta untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil kerja dan produktivitas. Ada beberapa manfaat dalam penerapan spesialisasi kerja, seperti yang dikutip dari artikel Wibowo tahun 2007 bahwa manfaat spesialisasi kerja tentunya sangat berguna bagi pekerjaan terselenggara dengan baik dan sesuai dengan rencana dan dapat diketahui dengan jelas tujuan suatu organisasi tersebut, tugas dan tanggung jawab dari pegawai ataupun karyawan yang bertanggung jawab. Manfaat lain dari spesialisasi kerja adalah untuk memudahkan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya tanpa harus menunggu pemerintah ataupun komando dari atasannya. Kemudian, diketahui dengan jelas wewenang dan tanggung jawab dari pekerjaan itu, tidak meragukan dalam pemberian tugas atau pelaksanaan pekerjaan, memudahkan dalam pengawasan, serta tidak terjadinya simpang siur ataupun benturan dalam pelaksanaan pekerjaan dan menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan kebutuhan pendidikan. Adapun alasan diadakannya spesialisasi kerja sesuai dengan pendapat dari tim oposisi 1 dan oposisi 2 bahwa seseorang tidak akan dapat melakukan sebuah pekerjaan yang ada di dalam organisasi seorang diri tanpa bantuan dari orang lain. Alasan-alasan terkait pentingnya spesialisasi kerja. Yang pertama, karena orang berbeda dalam pembawaan, kemampuan, kecakapan, dan dalam mencapai ketekasan yang besar dalam spesialisasi. Kedua, karena orang yang sama tidak dapat berada dalam dua tempat pada saat yang sama. Dan yang ketiga, karena seseorang tidak dapat mengerjakan dua hal yang sama pada saat waktu yang bersamaan. Serta yang keempat, karena dalam bidang pengetahuan dan keahlian begitu luas, sehingga dalam rentang hidup tidak mungkin dapat mengetahui lebih banyak daripada sebagian kecil daripadanya. Spesialisasi berarti berfokus pada aspek spesifik dari sesuatu yang lebih besar. Ini dapat dikaitkan dengan produk, tugas, pekerjaan, ataupun keahlian seseorang. Misalnya, ketika perusahaan berspesialisasi pada produk tertentu, perusahaan dapat berfokus pada barang daripada memproduksi semua barang yang mungkin dapat dihasilkan. Bagaimana pentingnya spesialisasi? Dengan berfokus pada tugas atau produk yang lebih terbatas, individu, perusahaan, ataupun negara akan menjadi semakin ahli dalam bidangnya masing-masing. Cara kerja spesialisasi pun dapat berlaku untuk individu, bisnis, hingga negara. Di tingkat individu, spesialisasi dapat berperan penting khususnya dalam bidang keahlian. Ketika mereka telah ahli, kita kadang menyebut mereka sebagai seorang yang profesional, yang mana biasanya diakui secara formal dengan memperoleh sertifikat ataupun non-formal. Kemudian yang kedua, di bidang bisnis, di tingkat bisnis, spesialisasi bisa terkait dengan apa yang dipasarkan dan bagaimana perusahaan memproduksinya. Spesialisasi bisa berarti perusahaan berfokus pada lini produk yang terbatas, sedangkan terkait dengan produksi, itu berarti membagi sistem produksi menjadi lebih kompleks dan lebih spesifik pada bagiannya masing-masing. Kemudian di tingkat negara, spesialisasi membutuhkan sebuah negara untuk fokus memproduksi barang atau jasa tertentu. Ketika dapat berspesialisasi dalam memproduksi suatu barang, sebuah negara dapat diuntungkan dari perdagangan internasional. Ambil saja satu contoh sederhana, sebuah negara dapat memproduksi buah apel dengan biaya peluang yang lebih rendah daripada jeruk.
Berdasarkan hasil atau berdasarkan argumentasi yang telah disampaikan oleh tim oposisi pembicara 1 dan kedua, bahwasannya hilangnya pekerjaan bukan karena glorifikasi spesialisasi, tetapi karena adanya faktor lain seperti yang pertama, gaji yang tidak sesuai dengan harapan, kemudian yang kedua, tidak adanya perkembangan karir, serta yang ketiga, lingkungan tempat kerja yang tidak sesuai dengan keinginan orang tersebut. Kemudian, spesialisasi pun tidak mengganggu adanya generalis seperti administrasi ataupun konsultasi. Dengan adanya administrasi ataupun konsultasi dapat mempermudah kita dalam bidang administrasi dan berkonsultasi dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, gelar spesialisasi sangat penting karena kesempatannya selalu ada, bahkan selalu terbuka, dan aksesnya pun akan selalu ada. Gelar spesialis penting untuk membedakan kemampuan tiap-tiap orang, karena seperti yang kita ketahui bahwa tiap orang memiliki kemampuan dan memiliki tolak ukur kemampuannya masing-masing yang berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Tentunya membedakan kemampuan tiap-tiap orang ini agar mereka dapat berkontribusi terhadap masalah di bidangnya masing-masing. Jadi, saya sebagai pembicara ketiga dari tim oposisi mendukung argumentasi yang telah disampaikan oleh tim oposisi pembicara pertama dan kedua, bahwasanya pembagian bidang kerja atau spesialisasi dalam bidang kerja sangat diperlukan karena tidak semua pekerjaan mempunyai keahlian yang sama, sebab setiap orang mempunyai kelebihan dan keterbatasannya sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore.